Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Anggareni, guru matematika SMP Negeri 7 Kota Jambi. Saya CGP Angkatan 2 Kota Jambi, kelompok 31E2, dengan fasilitator Pak Bonija MPD dan pengajar praktik Pak Yandri SPD. Pada video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya dalam menjalani aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana penerapannya? Check it out, tonton videonya sampai selesai. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang saya terapkan adalah pada kelas 8 semester ganjil dengan materi matematika, yaitu koordinat kartesius dengan alokasi waktu 60 menit. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui WA Group, Google Meet, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius terhadap titik asal dan titik tertentu dengan baik. Kedua, menentukan koordinat titik dalam bidang koordinat kartesius terhadap titik asal dan titik tertentu dengan benar. Yang ketiga, mendemonstrasikan posisi rumah masing-masing peserta didik dalam bidang koordinat kartesius terhadap beberapa objek dengan berbagai cara. Adapun sumber belajarnya yaitu buku siswa dan guru matematika kelas 8 semester 1, aplikasi WhatsApp, YouTube, Google Drive, Google Classroom, Google Meet, dan Google Form. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan 3 strategi. Yang pertama, strategi diferensiasi konten, yaitu menggunakan bahan ajar teks dan video. Yang kedua, strategi diferensiasi proses, yaitu peserta didik dapat berdiskusi dengan keluarga di rumah terkait 3 objek yang akan mereka gambarkan pada koordinat kartesius terhadap rumah mereka. Yang ketiga, strategi diferensiasi produk berdasarkan profil belajar, di mana hasil karya peserta didik dapat berupa tulisan tangan atau hasil printan dan dikirimkan dalam bentuk gambar, gambar dan rekaman audio, video rekaman atau video rekaman rayap. Pada pembelajaran sosial emosional, saya membiasakan keterampilan sosial dan emosional, yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab dan kesadaran diri, pengenalan emosi. Teknik yang saya gunakan yaitu diskusi mengenai masalah penugasan yang diberikan, serta membuat jurnal diri melalui aplikasi Google Form. Pertanyaan yang saya berikan yaitu terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan, bentuk tugas seperti apa hal yang menarik, bagaimana perasaan mereka, apa hal baru yang dipelajari, dan apa yang mereka inginkan supaya lebih semangat belajar. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, di mana ada asynchronous learning dan synchronous learning. Pada asynchronous learning, saya menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google Form, Google Drive, dan YouTube. Pada asynchronous learning ini, peserta didik mendapatkan bahan ajar berupa teks dan video yang dipelajarin secara mandiri dan dapat berdiskusi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian, pada synchronous learning dengan menggunakan Google Meet, melalui tanya jawab dan diskusi, memantapkan pemahaman siswa mengenai materi yang dibelajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara Mem semua? Selamat pagi, Mem. Oke, selamat pagi. Udah
Kedengaran. Sudah sarapan belum? Udah, Mem. Sudah. Alhamdulillah. Ini ya, kita Zoom meeting, bukan Zoom ya, kita pakai Google Meet ya. Pakai Google Meet sekarang ini. Nah, materi kita hari ini udah tahu kan? Ngebahas tentang catatan 2. Yang sudah sarapan, hidupkan kameranya. Banyak yang matikan juga ya, ternyata banyak yang belum sarapan. Yang sudah baca bahan ajar catatan 2 boleh hidupkan kamera. Yang belum baca matikan. Yang sudah baca silakan. Yang baca Evania baca ya? Evania, Zidan, Quineta, Ella, Arkananta, Denis, Khairan, Aymar. Kesepakatan kelas ini sudah membahas ya kemarin ya. Kalau ini udah kelihatan. mana nih? Ya, kesepakatan kelasnya udah dibahas ya. Aktifkan kamera, jadi Mem harap aktif kameranya karena ini akan direkam di sini ya. Jadi Mem harap. Oke. Sudah. Jadi ya, kalian akan menjelaskan dan menentukan kedudukan titik serta posisi titik terhadap asal dan titik tertentu. Nah, loh kok ini? Sudah ya? Sudah kelihatan? Yang keser apa di sana? Oke. Bentar ya. Oke. Jadi nanti juga kalian akan mendemonstrasikan posisi rumah masing-masing peserta didik dalam bidang koordinat kartesius terhadap beberapa objek dengan berbagai cara. Ya, jadi ada 2, terhadap titik asal, kemudian terhadap titik tertentu. Bisa pakai Google Map semua? Ada yang belum bisa pakai Google Map? Jawaban yang benar berapa? Yang benar adalah 1 ya. Denis benar sekali. Yang benar adalah 1. Kenapa? Negatif ketemu negatif berapa hasilnya? Positif nggak? Berarti ini adalah min 4 ditambah 5. Berapa min 4 tambah 5? 1. Utang kita 4, positif kita baca bayar. Utang 4 kita bayar 5. Berarti kita masih punya kembalian 1. Berarti adalah 1. Masih ada yang bingung lagi? Oke. Karena dulu ada yang mau menyebutkan aturannya? Urutan pergerakannya? Siapa? Queen. Oke, Queen, silakan Queen. Queen dari kelas 8J ya. Oke. Bagaimana Queen? Jadi Mem, apa namanya tuh? Kita harus bergerak ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Oke, benar sekali. Kita bergeraknya ke kanan atau ke kiri dulu. Nggak boleh ke atas atau ke bawah, tapi ke kanan atau ke kiri, baru ke atas atau ke bawah. Terima kasih Queen. Oke, kepada yang lain ada lagi yang mau nambahkan selain gerakan kiri kanan, apa lagi? Yang dihitung apa? Oke, siapa yang mau? Langsung aktifkan mikrofonnya dan bicara. Mem, saya Stephen Gordon, misalnya dari kelas 8K. Ada yang mau nambahkan? Siapa kami itu? Teuku Muhammad Zayan ya? Oke, kepada yang lain ada lagi yang menambahkan selain gerakan kiri kanan, apa lagi? Ayo, apa? Oke, Apa Zayan? langsung. Itu ada sedikit. Oke. Saya Stephen Gordon. Yang dihitung kotak bukan? Bukan garis ya. Jadi yang dihitung adalah kotak bukan garis. Jadi itu banyak salahnya karena yang dihitung adalah
garis, padahal yang kamu hitung adalah kotak atau satuannya. Ada lagi, kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif? Ada yang bisa tambahkan? Kalau bisa selain Queen sama Zayan, ayo, jangan malu-malu karena apa yang kalian lakukan di sini adalah kita dan mem catat untuk partisipasi aktif. Ada yang mau nambahkan? Kapan nilainya positif? Oke, siapa? Denis, oke. Berarti nanti kalau kita buat koordinatnya akan menjadi negatif 0. Ada nggak negatif 0? Nggak ada. Makanya kita buat 0 satuannya ke atas. Oke? Jadi koordinatnya berapa? 3,0. Iya, 3,0 ya, sudah ditulis di sana. Nah, selanjutnya stadion mini. Ada yang mau jelaskan untuk stadion mini? 0 satuan kemana? Karena posisi 7,6. Posisinya dulu. Sebelum dapat min 7,6. Queen, Mas. Kenapa Queen. Oke, Queen. Dari mana ke mana, Queen? Kalau yang ditanya ya, posisi dari titik asal nggak kelihatan, Mas. nggak kelihatan. Ininya kelihatan? Oh, nggak kelihatan ininya ya? Tunggu bentar ya, mem besarkan dulu. Oke. Oke, bisa kelihatan gerakannya dari mana? Ada yang mau jelaskan? Stadion ini Kelihatan, Queen? Coba Zayan ya? Ya, Mem. Oke, Zayan. Ke kiri dan ke bawah, Mem. Ke kirinya berapa satuan dari stadion mini? Kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya? Minus 7, Mem. Minus 7, koma? posisi dari Min 6. Oke, kita cek ya. Oke, benar ya. Bergeraknya 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Nah, untuk materi itu mem skip lagi. Nah, mem tanya dulu, kan ya, ketika kamu mau cari posisi yang kamu bergeraknya harus dari titik acuan ke posisi yang ditanya. Tapi kalau rumus kamu gunakan adalah yang ditanya apa? Yang ditanya stadion mini misalnya, berarti yang stadion mini itu koordinatnya kamu kurangi koordinat titik acuan. Misalnya stadion mini X-nya berapa? Negatif. Stadion mini berapa? X negatif 7. Dina apa? Dina sosial berapa? Y-nya untuk SNK 1 berapa koordinatnya? Negatif 2. Dina sosial 2 ya. Berarti negatif 7 dikurang 2 berapa? Kurang 2 berapa? Minus negatif 5. Negatif 7 kurang 2. Masya Allah. Berapa negatif 7 kurang? Pengumpulan tugasnya berapa hari, Mem? Nah, untuk pengumpulan tugasnya kan mem kasih tugasnya itu ada 2 ya. Latihan 1. Untuk latihan 1 itu latihan 2 ya, sorry ya. Latihan 2 itu Senin depan ya. Nah, untuk keterampilan ini yang mau mem tanya sama kalian. Rencana mem kan untuk tugas keterampilan rencananya kan mem buat tanggal berapa tuh ya? Tanggal 5 Agustus dah kalau salah. Ya, tanggal 5 Agustus. Jadi waktunya itu 1 minggu lebih 5 hari. Apa mau digenapkan 2 minggu saja? Atau cukup genapi 2 minggu? Oke, kita genap nanti mem ubah due date-nya, kita genapi 2 minggu ya. Jadi yang kalian prioritas kerjakan adalah latihan 2 ya. Latihan 1 kalau belum kerjakan, yang latihan 2 kerjakan itu.
adalah Bank Indonesia, dan titik yang berwarna biru adalah Universitas Jambi. Oke, jika kita hitung jarak ketiga titik tersebut terhadap titik asal atau rumah saya, maka posisi SD Negeri 47 terhadap rumah saya adalah 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kemudian kalau ditanya bagaimana perasaan saya dalam menjalankan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, awalnya saya sangat bingung sekali bagaimana merancang RPP berdiferensiasi dan RPP dengan pembelajaran sosial emosional. Namun seiring berjalannya waktu, berdiskusi dengan teman sejawat, dengan teman-teman CGP dan fasilitator serta pengajar praktik, saya mendapatkan titik terang bagaimana merancang RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan pada akhirnya saya membuat RPP berdiferensiasi dengan 3 strategi. Sebenarnya tidak perlu menggunakan 3 strategi, cukup salah satu. Namun kebetulan pada RPP yang saya buat ini mau tidak mau muncul ketiga strategi tersebut. Karena pada pembelajaran ini sangat dibutuhkan bahan ajar, selain teks juga video. Kemudian pada diferensiasi proses, mau tidak mau peserta didik berdiskusi dengan orang tuanya dan juga berdiskusi dengan saya sebagai pendidik melalui WA grup, WA pribadi, sehingga terjadi diferensiasi proses. Dan ini semua tentunya sangat dibutuhkan kerjasama antara saya pendidik dengan orang tua siswa di rumah. Dan strategi berbasis produk yang dihasilkan pun sangat-sangat memuaskan bagi saya. Perasaan saya dalam menjalankan pembelajaran ini sangat menyenangkan. Saya sangat excited dengan capaian yang didapatkan oleh peserta didik saya, yang memberikan hasil di luar ekspektasi saya. Awalnya saya tidak terlalu berharap peserta didik saya dapat menghasilkan suatu video. Namun ternyata dengan memberikan kebebasan pada mereka untuk mengeksplorasi potensi mereka, ternyata kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan dan di luar ekspektasi kita sebagai pendidik. Pembelajaran yang saya dapat dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan memberikan kebebasan pada peserta didik, memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi mereka, untuk mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka hasilkan akan sangat maksimal dengan mengeksplor potensi mereka. Dan dengan pembelajaran sosial emosional ini, meski sederhana yang saya lakukan, namun di sana mereka secara tidak langsung belajar bagaimana mengambil keputusan, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas, apa yang akan mereka buat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Dan secara tidak langsung dengan menanyakan perasaan mereka, apa hal yang menarik, hal baru, dan apa yang mereka inginkan untuk perbaikan pembelajaran, mereka mengeksplor, mengenal diri mereka sendiri, perasaan mereka setelah melakukan berbagai aktivitas. Perbaikan ke depan yang ingin saya lakukan yaitu terkait kegiatan pendahuluan. Karena grogi dan jaringan lemot, jadi saya lupa untuk berdoa. Jadi ke depannya nanti akan saya ajak peserta didik mengawali segala sesuatunya dengan doa. Dan juga untuk pembelajaran sosial emosional, alangkah lebih baiknya saya menggunakan teknik stop sebelum mereka mengambil keputusan apa yang akan mereka lakukan, waktu yang mereka butuhkan terkait tugas yang diberikan, dan sebelum mereka merefleksikan perasaan mereka sehingga mereka lebih mengenal
diri mereka sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.